Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soliha Atijani dari R002 semester 4, mahasiswi PGSD Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas yaitu judulnya Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Apa itu IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Perkembangan dunia IPTEK yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin otomatis, seperti komputer. Dampak dari perkembangan teknologi yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, pertama, kita akan cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. 2. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positif pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatifnya, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Meskipun demikian, ada pula negatifnya, ada lain terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Meningkatnya rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Dampak negatifnya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat. Pola interaksi antar manusia yang berubah. 4. Bidang pendidikan. Dampak positifnya, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Munculnya metode pembelajaran yang baru, siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak harus. Dampak negatifnya, kerahasiaan makin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, Differential Aptitude Test, dapat diakses melalui compact disc. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Terakhir, bidang politik. Timbulnya kelas menengah baru, pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Proses regenerasi kepemimpinan sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Di bidang politik internasional terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme.
Pengaruh perkembangan iptek terhadap pola kemasyarakatan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan primer, yaitu berupa sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sekunder, ada di bidang industri, bidang transportasi, bidang komunikasi, dan bidang kesehatan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.